Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Di pertemuan kita kali ini masih membahas tentang hal, tetapi kita melanjutkan pembahasan yang berikutnya, mendalami lagi. Kalau di pertemuan pertama tentang hal ini kita sudah membahas tentang pengertiannya, lalu hukumnya, i'rabnya bagaimana ya, lalu kita sudah bahas juga apa hubungan antara hal dan sahibul hal ya. Nah, yang kita bahas pada pertemuan kedua dari pelajaran tentang hal ini, yaitu kita akan membahas apa perbedaan hal dengan na'at. Nanti kita ulas ya. Lalu yang kedua, insya Allah kita akan bahas tentang anwa sahibil hal, apa macam-macamnya tentang sahibul hal ini. Sahibul hal ada macam-macamnya, nanti kita bahas. Baik, kita pergi yang pertama ya, kita membahas yang pertama, apa perbedaan hal dan na'at. Kita pergi ke contoh ya, misal ya, jaa Muhammadun ya masruron ya, Muhammad datang dalam keadaan bahagia. Kita akan ulang kalimat yang sama, cuma kita pakai dia sebagai na'at. Jaa Muhammadun al-masrur ya. Nah, perhatikan, ini ada dua kalimat ya. Dua kalimat ini memang kalau diterjemahkan hampir sama, tetapi dalam penulisannya berbeda, dalam kebahasa Arabannya berbeda. Yang pertama, kata-kata masrur ya, kita artikan masrur adalah bahagia. Muhammad datang dalam keadaan bahagia. Kalau yang kedua artinya adalah Muhammad datang Muhammad yang berbahagia, sama-sama bahagia, tetapi dua hal ini berbeda. Yang masruron adalah hal, yang al-masruru adalah an-na'at ya. Mari kita lakukan pengamatan. Lihat, masruron, dia apa harokatnya, apa i'rabnya? Dia nasab. Dia tidak mengikuti harokatnya Muhammad. Kita tahu bahasanya Muhammadun di sini adalah sahibu hal. Seperti kita tahu di kalimat kedua Muhammad yang di sini ya, dia adalah man'ut atau yang disifati oleh al-masrur tadi. Nah, berarti poin pertama, harokatnya di sini beda. Dia nasab. Ya. Tapi lihat, kita bandingkan dengan yang kedua, jaa Muhammadun al-masruru. Harokatnya mengikuti ya harokat Muhammad. Muhammadun dia marfu dengan dhammatain ya, dengan dhammatan. Al-masrur dia juga marfu ngikut sama Muhammad ya, pakai dhammah ya. Berarti kalau di sana nasab, kalau di sini adalah tahbi, ngikuti harokat man'utnya ya. Lalu lihat pengamatan kedua, bahwasanya masrur di sini dia ma'rifah atau nakirah? Iya, dia nakirah, masruron. Padahal kita tahu sahibul halnya ma'rifah, karena nama orang termasuk ma'rifah. Maka kita lihat lagi sifat kedua yang kita amati, dia sudah nasab, dia nakirah juga ya. Kalau yang di sini kita lihat dia harokatnya tabi. Lihat juga Muhammad ma'rifah atau nakirah? Iya, Muhammad adalah ma'rifah. Maka otomatis naatnya harus ikut ma'rifah. Gimana kita tahu dia ma'rifah? Lihat ada alif lam. Dihadirkan alif lam biar bisa serupa dengan Muhammad dalam ma'rifah dan nakirah ya. Kalau kita bisa meyakinkan lagi, kita lihat di sini. Kalau saya buat kalimat jaa
rajulun masrurun. Nah, ini juga masrur di sini adalah naat. Tapi dalam hal ini dia nakirah, mengikuti man'utnya. Berarti perbandingannya, kalau hal dia selalu nakirah, mau bagaimanapun keadaan ya di sini, karena yang namanya hal selalu punya sahibul hal, harus ma'rifah. Sedangkan naat tidak harus man'utnya itu ma'rifah, bisa tidak ma'rifah atau nakirah. Maka kita simpulkan di sini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya perbedaan antara naat dan hal, kalau hal ya dia nakirah dan sahibul halnya harus ma'rifah. Ya. Lalu yang berarti yang kedua, dia selalu mansub. Ya, dalam hal ini selalu mansub. Sedangkan naat dia tabi, dia selalu mengikuti man'utnya. Ya. Dalam masalah apa? Fil i'rab, ya fil i'rab, dan juga fi ta'rifi wa tankiri. Ya, fi ta'rifi wa tankiri. Nah, ini ya. Ini perbedaannya. Tentu persamaannya antara hal dan naat, mereka sama-sama harus serupa dengan antara hal dengan sahibul hal dalam masalah yang kemarin kita bahas tentang ifrad, jamak tasniyah, tadzkir dan ta'nis. Ini dalam kedua hal itu antara naat dan hal itu sama. Nah, moga-moga itu bisa dipahami biar kita tahu perbedaannya antara hal dan naat. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam sahibul hal. Baik, para jamaah dirahmati Allah, para pemirsa thalabul ilmi, kita melanjutkan kepada pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam hal. Sahibul hal. Ya. Nah, sahibul hal bisa dua macam. Bisa dia dalam bentuk fa'il atau maf'ul. Ya, kita berikan contoh agar lebih jelas. Ya. Kalau fa'il yang sering kita contohkan. Contohnya tadi jaa Muhammadun masrurun. Perhatikan, masrur adalah hal. Ya. Hal untuk siapa? Untuk Muhammadun. Saya tanya lagi, Muhammad ini posisinya apa? Dia adalah fa'il dari jaa. Artinya Muhammad adalah subjek dari pekerjaan datang. Ya. Maka dia kita sebut sebagai fa'il. Sedangkan fa'il ini dia adalah sahibul hal dari masruron. Jelas? Lalu yang kedua, maf'ul. Ya. Saya berikan contoh, misalnya ya. Alqa al-maliku, ya, atau misal kita bikin misal yang lain, alqa as-sultanu, ya, mahmudan
Fisijni madluman, ya. Sultan, ya, atau raja menjebloskan Mahmud ke dalam penjara. Sijin adalah penjara. Madluman, dalam keadaan terdolimi. Kira-kira yang terdolimi siapa? Rajanya atau Mahmudnya? Tentu Mahmudnya yang terdolimi di sini, karena dia yang dimasukkan ke penjara. Sedangkan, ya berarti madlum ini miliknya Mahmud. Lalu kita tanya, Mahmud ini posisinya apa? Dia sebagai maf'ul bih, yang dikenai pekerjaan, ya, yang dilempar ke penjara siapa? Mahmud. Ya berarti aksi melempar sultan itu terjadi kepada Mahmud. Maka inilah yang kita maksud dengan hal sohibul halnya adalah maf'ul bih, ya, maf'ul bih. Karena madlum adalah hal untuk Mahmud, sedangkan Mahmud adalah maf'ul bih dari fi'il alqa. Itulah yang bisa kita jelaskan tentang kedua poin ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.